Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudari yang terkasih, terutama para pendengar dan pemirsa Oase Rohani Katolik, mari kita buka dengan doa perjumpaan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta langit dan bumi, Engkau menghendaki yang baik dan suci terjadi pada diri umat-Mu. Hati umat-Mu pasti penuh sukacita berkat rahmat pengampunan-Mu. Maka terangilah hati kami agar tidak terbuai oleh kenikmatan sesaat. Sebaliknya, kami mampu untuk berusaha hidup dalam semangat ugah hari. Engkaulah Allah yang berkuasa hingga kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membacakan bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah bab 11 ayat 9 sampai bab 12 ayat 8. Bersukacitalah hai para pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hati dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena masa muda dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tiada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan wanita-wanita penggeling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Sebelum pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan terjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi wanita tunduk, sebelum orang menjadi takut berdiri di ketinggian, dan ketakutan ada di jalan. Sebelum pohon badam berbunga, dan belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia.
Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rambut yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ini menarik. Kalau udah Sabtu, pasti yang terbayang oleh kita adalah Sabtu Minggu. Berarti happy weekend. Tapi ini masih saat pandemi. Tentu kita harus tetap berjaga-jaga atau waspada. Waspada boleh, tapi jangan terlalu panik atau takut. Tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan tentu saja jaga imun tubuh. Karena kalau imun tubuh kita kuat, tidak mudah kita tertular sakit penyakit. Ingat, tapi kita juga tidak boleh terlalu naif atau terlalu bermain-main dengan virus yang tidak kelihatan ini. Ingat, musuh kita bersama adalah bernama virus. Dan sama-sama kita nggak melihat. Waspada boleh,
panik jangan. Berani boleh, tapi jangan terlalu berani. Intinya adalah tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga imun tubuh, tapi harus tetap bisa menjalankan aneka aktivitas dengan waspada. Nah, saya langsung saja ke bacaan pertama. Menarik ini kitab Pengkhotbah. Walaupun tidak mudah dimengerti, tapi ada kalimat-kalimat yang bisa kita renungkan. Misalnya, menghayati tentang masa muda. Masa muda itu harusnya sih masa yang penuh sukacita. Jangan sampai kita kehilangan sukacita atau happy dalam masa muda kita. Sama lah di saat pandemi COVID-19, kita juga nggak boleh kehilangan happy itu. Nah, tentu saja happy ini adalah anugerah Tuhan. Tapi happy ini bisa kita ciptakan. Orang yang hidupnya penuh syukur, itu akan mudah bahagia. Tapi orang yang hidupnya mudah mengeluh, itu sulit bahagia. Maka ayo, mudahlah kita bersyukur. Dan semoga kita tidak mudah untuk mengeluh. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Jadi Tuhan itu begitu baik kepada kita, Anda dan saya. Juga kepada semua orang muda. Ya tentu kalau saya ngomong orang muda, yang tua pun tetap harus merasa tersapa. Karena banyak orang tua juga yang berjiwa muda. Tapi jangan sampai orang muda berjiwa orang tua. Artinya jangan mudah buru-buru menjadi tua gitu ya. Tapi tetaplah bersemangat muda. Dan khusus saya ingin menyapa orang muda. Karena ini adalah masa depan gereja dan masa depan bangsa. Yang harus bergerak mulai dari sekarang. Untuk menciptakan masa depan itu indah. Ya indah tentu bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi indah yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka hayatilah masa muda itu dengan apa? Satu, tadi yang sudah saya sebutkan, tidak boleh kehilangan kegembiraan atau happy. Untuk itu harus pandai bersyukur. Kalau dalam bahasa lagu yang orang muda, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Bersyukur akan kehidupan ini. Dan hidup itu indah. Kalau orang Jawa bilang, urip kuwi mung ngelakoni. Hidup itu hanya dijalanin. Tapi menjalaninya jangan berbeban berat. Menjalaninya dengan sukacita. Jalani dengan happy. Untuk itu harus pandai bersyukur. Ingat loh, untuk bisa pandai bersyukur adalah yang ada pada diri kita itu disyukuri. Jangan kita akhirnya mengeluh akan yang tidak ada pada diri kita. Setiap orang diciptakan Tuhan dengan lebih dan kurang. Orang lain ada kelebihan, tapi juga ada kekurangannya. Kita ada kekurangan, tapi juga ada kelebihannya. Maka syukuri apa adanya diri kita dengan lebih dan kurangnya. Semakin pandai bersyukur, semakin mudah bahagia. Masa masih muda gampang mengeluh? Masih muda harus happy lah, gitu ya. Nah setelah happy, harus semangat. Semangat itu, teman-teman suka ngomong, semangat 45. Itu artinya semangat seperti para pejuang kemerdekaan. Yang intinya adalah bagaimana kita bangun tidur. Ya, itu harus bangun dengan penuh semangat. Syukuri bahwa kita bisa bangun. Ada orang yang sampai jam berapa nggak bangun-bangun. Orang muda harus rajin, harus bangun pagi. Ada pepatah ya, burung yang bangun telat ya tidak dapat ulat ya. Ulatnya udah dimakan oleh burung yang berkicau di pagi hari. Maka kalau kita telat bangun, rezekinya dicaplok orang gitu ya.
Maka orang muda harus bangun pagi ya, dengan semangat. Ya, kalau perlu berolahraga. Ya tentu saja olahraga itu kan di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi bukan hanya olahraga saja, tapi juga olah rohani. Karena kalau iman kita kuat, ya iman itulah yang akan membuat hidup kita itu menjadi kuat juga. Tentu bersama Tuhan. Maka orang muda jangan sampai menyia-nyiakan masa muda Anda. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita. Ya, tak? Jadi harus punya cita-cita, jangan semangat yang tanpa cita-cita. Nah, cita-citanya apa? Tentu saja, ya, kalau cita-cita orang berdosa, sebaik-baiknya orang berdosa itu yang bertobat. Kalau cita-cita sebagai makhluk sosial, sebaik-baiknya orang baik adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Maka sejak muda kita itu harus punya cita-cita untuk mau berpantas diri, berpantas hati. Ya. Bertobat itu berarti sadar bahwa berdosa. 2, menyesali dosa-dosa. 3, mau berubah. Berubah yang tadinya gampang ngeluh jadi gampang bersyukur. Yang tadinya lesu, lemah, letih, loyo, kurang semangat, jadi bersemangat. Yang tadinya hidup asal jalan mengalir begitu saja tanpa tujuan, harus punya cita-cita yang jelas. Bahkan Bung Karno berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya kalau udah setinggi langit, ya kita nggak bisa sampai langit. Tapi setidak-tidaknya kita bisa mencapai yang tertinggi. Ya. Kalau cita-citanya nih ya, cuma seperti kebanyakan orang, ya akhirnya kita jadi seperti orang kebanyakan. Namanya cita-cita harus lebih dari yang kebanyakan. Kalau nanti sampainya di mana, ya kita setidaknya sama dengan orang kebanyakan. Puji Tuhan bisa lebih dari orang kebanyakan atau di atas rata-rata. Tapi setidaknya jangan kurang lah. Nah, cita-cita itu memang harus diwujud nyatakan. Cita-cita sebagai orang beriman ya setelah bertobat hidup menjadi lebih baik. Cita-cita sebagai orang baik, sebagai makhluk sosial, sebagai warga masyarakat ya harus bermanfaat. Setidaknya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Setelah itu di lingkungan atau lingkaran terdekat bermanfaat bagi keluarga. Setelah itu bermanfaat bagi teman-teman. Bermanfaat bagi tetangga, mungkin bermanfaat bagi teman sekolah atau teman kampus, bermanfaat bagi teman kerja kalau sudah bekerja. Karena apa? Bacaan kitab pengkhotbah ini itu akhirnya mengajak kita sampai kepada sebuah ujung dari perjalanan hidup, yaitu akan ada pengadilan terakhir. Supaya hidup kita yang telah kita lakukan jangan sampai sia-sia. Tapi hidup, kalau saya boleh pakai 3 kalimat, hidup cuma sekali. Setelah itu mati. Maka harus berarti. Waduh. Biar ingat saya ulangi ya. Ada 3 kalimat penting nih. Hidup cuma sekali. Setelah itu mati. Maka harus berarti. Jadi jangan sampai hidup yang cuma sekali ini kita sia-siakan. Tidak ada yang kita kenang. Atau tidak ada orang lain kenang tentang diri kita. Bukan kita hidup untuk dikenang, tapi setidaknya ada satu hal yang baiklah. Sebab ada pepatah, pada orang meninggal itu yang tertinggal, tinggal kebaikannya. Nah kalau coba bayangkan kalau tidak ada kebaikan yang bisa dikenang dari diri kita, kita mau dikenang apa lagi? Ingat, harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Tentu yang dimaksud nama tidak harus nama besar. Seperti orang nomor 1 di sebuah negara atau nomor 1 di sebuah perusahaan atau nomor 1. Bukan gitu ya. Tapi setidaknya nama baik gitu ya. Nama baik itu ya harus diisi dengan hidup baik. Nah hidup baik adalah hidup yang bermanfaat. Bahkan bukan hanya hidup bermanfaat buat diri sendiri, tapi hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan orang lainnya itu makin banyak itu makin bagus. Gitu.
Karena orang bisa menimba manfaat dari anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita, Anda dan saya. Dan orang muda punya banyak kesempatan karena masih punya banyak waktu untuk mengembangkan diri, untuk membuat hidupnya itu jadi lebih baik, untuk membuat hidupnya itu jadi lebih bermanfaat. Ingat, ini di zaman pandemi COVID-19. Semua orang sekarang mengarahkan hidupnya, mulai dari belajar di sekolah, bekerja di kantor, maupun hidup harian ibu rumah tangga. Orang beriman sederhana pun semua mengarahkan perhatiannya pada bagaimana hidup dengan teknologi online. Semua ada di genggaman Anda, ya. Teknologi yang mengerti Anda. Nah, siapakah sebenarnya yang paling top dan jagonya soal teknologi digital atau online ini? Ya orang muda. Ini adalah era Anda, gitu ya. Sekarang anak-anak muda sekarang itu ya nggak ada pelajaran tentang teknologi online pun. Waduh, kayaknya jari-jarinya itu bergerak begitu cepat seperti ada matanya. Dan mereka tahu yang namanya, ya zaman dulu ya, itu nggak ada yang namanya Zoom atau Teams atau Google Meet dan lain sebagainya. Wah, sekarang orang muda bergerak melalui media itu. Entah melalui media itu doa bareng, ekaristi bareng, pendalaman iman bareng. Seperti hari ini ya, renungan pun melalui online gitu ya. Tapi sekarang belajar pun online, bekerja pun online. Maka kalau kemarin sebelum pandemi, pekerjaan yang sudah melalui media online ya sekarang sedang on the right track ini. Misalnya ya, tanpa harus ini namanya promosi, yang misalnya pekerjaan kayak Tokopedia atau Lazada atau macam-macam lah, Shopee dan sebagainya. Kalau kemarin sebelum pandemi dia sudah bisnisnya melalui online, wah sekarang on the right track atau makin hebat. Tapi kalau kemarin sebelum pandemi adalah bisnisnya retail, jualan retail, wah sekarang anjlok, apalagi bisnis perhotelan, pariwisata, waduh anjlok. Kecuali ada bisnis yang tidak online tapi tetap hebat, yaitu misalnya jual obat-obatan lah, vitamin lah, alat kesehatan. Maka orang muda punya banyak kesempatan untuk mengembangkan diri, termasuk juga penguasaan teknologi digital atau online. Semuanya nanti bakal serba atau elektronik, ya. Dan siapakah yang bisa mempelajari, mengembangkan untuk hari ini dan masa depan? Andalah orang muda. Dan ingat, semua teknologi itu adalah soal teknis. Tapi yang paling penting adalah di balik itu ada pribadi, ada manusianya. Maka teknologi itu sama seperti senjata, gitu ya. Bisa digunakan untuk baik, bisa digunakan untuk jahat. Pisau bisa untuk membunuh kalau yang jahat, tapi yang baik bisa untuk memotong buah, memotong sayuran, dan lain-lain. Nah, maka senjata teknologi yang khas orang muda ini juga bisa digunakan untuk yang baik dan untuk yang jahat. Tentu ajakan sekarang biar hidup berarti adalah gunakan itu untuk hal-hal yang baik, yang bisa untuk mengembangkan diri, yang bisa itu bermanfaat untuk banyak orang. Hidup cuma sekali, setelah itu mati, maka harus berarti. Jangan hidup kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia belaka. Sia-sia itu artinya apa? Enggak ada artinya. Dan menurut kitab Pengkhotbah, jangan gunakan masa mudamu untuk tidak gembira. Jangan gunakan masa mudamu untuk sampai di penghujung di pengadilan itu menjadi sia-sia, tapi menjadi berarti. Tuhan memberkati. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Saudara-saudari yang terkasih, kembali melihat perjalanan orang muda yang ini adalah penting menjadi perhatian kita, terutama para OMK nih, orang muda Katolik. Ya, bukan OMK orang muda ketuaan loh. Tapi kalau orang tua bersemangat muda, tentu juga harusnya dia tetap ingin hidupnya itu adalah berkembang terus. Nah, untuk berkembang terus, kitab pengkhotbah mengajak kita kecuali gembira adalah menjadikan hidup tidak sia-sia. Sekarang kita masuk juga di era kompetisi. Nah, untuk itu apa yang akan terjadi akan datang, itu harus kita lakukan mulai dari sekarang. Kita mau jadi seperti apa adalah itu yang kita lakukan sekarang. Yang kita lakukan sekarang itu cerminan dari apa yang akan terjadi yang akan datang. Walaupun memang masa depan, masa yang akan datang tidak ada yang tahu. Pasti ada faktor X juga, yakni keberuntungan. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih spiritual adalah, ya di situ ada kehendak Tuhan atau rencana Tuhan yang kadang di luar dugaan. Tapi apapun secara manusiawi kita harus merencanakan melalui dua cara, yaitu ora et labora. Ya. Ora itu artinya berdoa, et itu dan labora itu artinya bekerja. Saya kira pepatah ini sudah begitu lama kita dengar. Jadi jangan hanya berdoa terus tanpa belajar dan bekerja. Jadi juga jangan bekerja dan belajar terus sampai lupa berdoa. Sebab nanti begitu berhasil ada bahaya begini. Lo sekarang hebat ya, udah pinter, kerjaannya luar biasa, berhasil dan sukses. Kalau dia nggak pernah berdoa, jangan-jangan dia akan komentar, gue, gitu loh. Tapi kalau dia rajin berdoa, tentu jadi berbeda. Lo sekarang hebat ya, udah pinter di universitas bagus, kerjaannya juga sekarang sukses. Dia akan ngomong sangat rendah hati, itu semua berkat pertolongan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, saya mah nggak bisa apa-apa. Maka bagai sebuah rel kereta, kan ada dua tuh rel ya. Satu berdoa, satu lagi belajar dan atau bekerja. Santo Ignatius de Loyola bahkan berkata begini, ketika besok mau ujian, bisa juga mau presentasi pekerjaan, atau mau ada hajatan, apapun lah, pokoknya hal yang penting. Belajarlah atau bekerjalah atau persiapkanlah sehebat mungkin, seolah-olah tanpa kerja keras Anda nggak berhasil. Tapi Santo Ignatius juga berkata, berdoalah sungguh-sungguh dengan penuh iman, seolah-olah tanpa bantuan Tuhan tidak berhasil. Jadi tetap harus dua hal yang dilakukan. Berdoa dan bekerja. Atau kalau yang masih belajar, berdoa dan belajar. Nah, dalam era kompetisi, nih usul saya begini, ini nasihat orang bijak nih. Saya hanya mengutip saja dan semoga banyak orang muda yang mendengarkan. Konon katanya dalam berkompetisi harus begini. Ketika yang lain masih duduk-duduk, kita harus sudah mulai berdiri. Ketika yang lain-lain baru mulai berdiri, kita harus sudah mulai berjalan. Ketika yang lain-lain baru mulai berjalan, kita harus sudah mulai berlari. Ketika yang lain baru berlari, kita sudah sampai garis finish. Dan ketika yang lain baru sampai garis finish, kita udah duduk-duduk istirahat. Tapi jangan kelamaan istirahat. Bangun lagi, berjalan lagi, berlari lagi, sampai garis finish yang berikut. Ya, supaya naik kelas lagi. Kan ada SMP, SMA, ya, lalu universitas, S1, S2, S3. Ya, jangan pernah merasa cepat puas, lalu tidak mau bergerak untuk lebih baik. Belajar untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi. Wahai para orang muda, semoga kita punya kegembiraan dan semangat untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau dalam bahasa kata mutiaranya beginilah, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.
hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hidup OMK, hidup orang muda. Nah, sekarang bacaan Injil. Nah, ini menarik ya bacaan Injilnya. Dari Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Satu kalimat yang bisa kita renungkan bersama adalah kalimat ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yang dimaksudkan dengan anak manusia adalah Yesus sendiri. Anak manusia adalah salah satu gelar Yesus. Bahkan ada yang pernah mencatat kata anak manusia itu pernah disebutkan muncul 82 kali dalam perjanjian baru. Saya ulangi, kata anak manusia itu pernah muncul 82 kali dalam perjanjian baru. Lumayan banyak loh. Lalu juga disebutkan dalam Kisah Para Rasul bab 7 ayat 56. Lalu juga terungkap dari kata-kata Yesus sendiri tentang anak manusia yang dimaksud adalah dirinya. Nah, tapi ini ada kalimat yang mengagetkan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Jadi Yesus itu sudah tahu bahwa kehadirannya di dunia ini akan sampai kepada sebuah peristiwa. Yesus akan diserahkan kepada manusia. Ini mengingatkan kita ya, kalau masa Prapaskah, tentu dimulai dari Rabu Abu, tapi di hari Jumat-Jumatnya itu ada peristiwa Jalan Salib. Lalu nanti ketika Jumat Agung, kita akan mendengarkan Pasio. Apa itu Pasio? Pasio adalah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau di Minggu Palma mungkin itu dibacakan, kalau Jumat Agung itu bukan hanya dibacakan, kisah sengsara itu dinyanyikan secara indah. Pasti semua pernah mendengarkan kisah sengsara atau Pasio itu. Dan memang ketika Jalan Salib, ketika Pasio itu, akhirnya Yesus diserahkan ke pengadilan. Dan akhirnya Yesus nanti harus memanggul salib. Kalau dalam bahasa yang lebih dramatik gitu ya, dalam bahasa opera gitu, atau dalam bahasa kalau OMK itu sedang melakukan dramatisasi kisah sengsara itu. Orang yang kemarin itu mungkin di Minggu Palma, orang yang sama nih berteriak Hosana, Hosana putra Daud dengan melambaikan daun palma. Hosana, terpujilah Kristus Raja Maha Jaya. Atau Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah. Jadi orang yang sama yang melambaikan daun palma dan mengeluh-elukan Yesus, ternyata orang yang sama itu akhirnya berteriak berbeda. Salibkan dia, salibkan dia. Kalau orang Jawa itu bilang mencela-mencele, esok dele sore tempe. Mudah berubah gitu ya. Ya mudah berubahnya itu mungkin karena digerakkan ada kong kali kong ya antara pemimpin agama, para imam kepala, lalu juga ada kaum zelot atau politisi, ya termasuk Yudas Iskariot mungkin ada di situ, dan juga ada kaum pemerintahan ada di situ, gitu ya. Ada ahli Taurat, ya orang Farisi, ya mereka bersekongkol, gitu ya. Karena kehadiran Yesus itu seperti seorang reformator yang mengadakan pembaharuan. Ya, kata-katanya itu penuh kuasa. Mujizatnya luar biasa.
Jadi kalau Yesus itu khotbah itu yang dengerin sampai 5.000 orang kira-kira. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kata-katanya penuh kuasa. Kalau Yesus hadir itu banyak orang yang antri minta disembuhkan. Kita masih ingat sampai ada orang dari atas atap itu yang lumpuh itu diturunkan gitu. Ya. Si buta bisa melihat, si lumpuh bisa berjalan, si kusta menjadi tahir. Bahkan Lazarus pun dibangkitkan dari kematian. Anak muda, ya, anak muda dari seorang janda di Nain pun dibangkitkan, gitu ya. Jadi intinya Yesus itu reformator yang luar biasa. Nah tentu ada yang mulai kebakaran jenggot. Waduh, tugas para ahli Taurat dan orang Farisi ini jadi ditinggalkan oleh massa atau orang banyak, gitu ya. Maka Yesus menjadi ancaman buat mereka. Bagaimana caranya untuk mencari kesalahan Yesus? Bagaimana caranya untuk menjerat Yesus? Maka kalau pada waktu itu Pilatus itu juga sempat ragu-ragu, lalu akhirnya dia cuci tangan, gitu ya, karena diberi kode oleh istrinya bahwa Yesus itu tidak bersalah. Ya. Lalu akhirnya Pilatus bilang, saya tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Lalu akhirnya, siapa yang sebaiknya aku lepaskan? Yesus atau Barnabas? Maksud saya Barabas. Lalu mereka berteriak, lepaskan Barabas, salibkan dia, lepaskan Barabas, salibkan dia. Dia yang dimaksud adalah Yesus sang anak manusia. Yang akhirnya harus diserahkan kepada manusia. Untuk apa? Untuk disalibkan. Dan salib pada waktu itu adalah lambang yang hina. Salib adalah tempat untuk menghukum orang yang jahat. Dan itu harus terjadi pada Yesus. Saya masih ingat lagunya itu kan ya. Siapakah yang saudara cari? Lalu Yesus akhirnya bilang, akulah dia. Sangat mengharukan. Ya kalau memang sudah saatnya untuk disesah, untuk memanggul salib, dan Yesus akhirnya harus melalui Via Dolorosa, jalan salib. Bagi yang masih ingat, karena pandemi COVID-19, kita kan berhenti peribadatan di gereja itu sekitar pertengahan Maret. Kita sempat terima abu loh, tahun 2020, Rabu Abu. Lalu kita sempat jalan salib, kalau nggak salah, 1 atau 2 kali. Setelah itu terhenti, karena pandemi COVID-19. Kalau masih ingat juga, setiap kali kita jalan salib, itu ada peristiwa Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Itu berarti jatuh di perhentian ketiga, ketujuh, kesembilan. Yesus memanggul salib, jatuh bangun, berlumuran darah. Bukankah ketika Yesus masih hidup dan berkarya, Yesus mempunyai 12 rasul, Yesus mempunyai 70 murid, Yesus punya ribuan penggembira. Ketika dia khotbah banyak yang mendengarkan, ketika dia membuat mujizat banyak orang yang disembuhkan. Kemana mereka? Konon katanya yang mengikuti jalan salib Yesus dari 12 rasul itu, hanya 1 yang ikut. Namanya Yohanes Rasul. Dialah yang menemani Bunda Maria dan beberapa wanita. Sebenarnya ada 1 lagi tadinya namanya Petrus. Tapi Petrus juga sama. Petrus itu kalau masih ingat lagunya ya. Engkaukah juga murid orang itu? Lalu Petrus menjawab apa?
bukan. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Lalu setelah itu ayam berkokok, maka sedihlah hati Petrus. Lalu ya minta ampun lah intinya. Tapi Petrus ini masih bagus ya. Dia minta ampun, intinya bertobat. Tadi di bagian awal kan saya sudah mengatakan, kalau kita berdosa, ayo bertobat. Kalau kita udah baik, ayo bermanfaat. Petrus masih bagus, ngaku salah dan bertobat. Tapi Yudas, yang tadinya adalah rasul, dia mengkhianati Yesus. Konon katanya dengan ganti 20 uang perak. Saya nggak tahu masih adakah Yudas-Yudas di zaman ini yang berani menjual Yesus, berani menjual imannya demi uang. Konon sih ada gitu ya. Ya demi naik jabatan, harus ganti agama. Konon katanya ada. Demi harus berjodoh dengan yang lain. Ya jodohnya ini kaya raya, ya harus pindah agama. Konon ada. Ya apapun namanya, saya tidak mau mengadili. Tapi ada loh Yudas-Yudas pada abad ini. Yang berani menjual Yesus atau menjual imannya demi uang atau kekayaan. Dan Yudas setelah itu memang akhirnya menyesal. Tapi menyesalnya tidak seperti Petrus yang bertobat lalu jadi lebih baik. Konon katanya dia menyesal. Lalu dia lari menyendiri dan bunuh diri. Semoga tidak ada yang akhirnya menyesal, lari dan bunuh diri seperti Yudas. Waduh, tragis banget. Coba bayangkan mantan orang di ring satu, di lingkaran satu Yesus. Mantan rasul akhirnya harus mengkhianati Yesus, gurunya sendiri. Bahkan menyesalinya dengan bunuh diri. Mengerikan. Tragis. Tragic ending. Kita mau happy ending. Ya happy ending, kalau jatuh ya bangun. Yesus ada jatuh 3 kali dan bangun 3 kali. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Wahai orang muda terutama dan wahai seluruh umat yang terkasih. Ini khotbah ini buat saya juga, renungan ini buat saya juga. Seandainya kita jatuh, misalnya jatuhnya 3 kali, bangunnya berapa kali? Ada orang yang jatuh 50 kali, bangunnya cuma sekali. Itu berarti yang 49 kali keenakan jatuh. Halo? Konon katanya satu-satunya jatuh yang enak cuma jatuh cinta loh. Konon loh gitu. Jatuh cinta berjuta rasanya. Tapi kalau hari gini katanya lagunya jadi beda. Jatuh cinta berjuta pulsanya. Ya apapun namanya, kalau jatuh bangun. Ayo semangat lagi, kita perbaiki gitu ya. Yesus juga manggul salib jatuh, bangun, jatuh, bangun 3 kali. Seandainya nggak bangun ketika jatuh yang pertama, tidak ada jatuh kedua. Seandainya tidak bangun jatuh kedua, tidak ada jatuh ketiga. Seandainya tidak bangun setelah jatuh ketiga dan menyerah, tidak ada wafat Yesus di kayu salib dan tidak ada kebangkitan dan tidak ada penebusan. Maka berjuang sampai garis finish ini penting. Maka jangan mudah menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ya tak? Jangan mudah menyerah, jangan mudah angkat tangan. Ya, kalau angkat tangan begini boleh, supaya tangan Tuhan turun tangan, menolong kita. Nah, jangan sampai kita termasuk yang ikut serta menyerahkan Yesus lagi. Jangan sampai muncul Yudas-Yudas lagi, gitu ya. Bahwa anak manusia harus diserahkan kepada manusia, itu rencana Allah. Karya keselamatan Allah yang agung. Jalannya harus begitu. Ya kalau udah ngomong jalannya harus begitu, ya kita jadi ingat
Kata-kata kitab suci, rancanganku bukan rancanganmu. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Teladannya siapa? Bunda Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sama, Yesus pun juga ketika dia berdoa di Taman Getsemani sebelum peristiwa penangkapan itu atau penyerahan kepada anak manusia kepada manusia. Itu Yesus juga bilang begini, kalau boleh piala ini lewat daripadaku, tapi bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu. Maka berani menyerahkan hidup kita kepada rencana dan kehendak Allah. Sebagaimana Bunda Maria, sebagaimana Tuhan Yesus. Ini adalah penting. Ada 3 kalimat nih, bagus nih. 1, manusia punya rencana. 2, Tuhan punya rencana. 3, rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita. Yang pertama dan kedua mungkin gak terlalu penting. Tapi yang ketiga itu penting. Rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita, manusia, Anda dan saya. Maka ayo syukuri apa yang ada. Dan hidup ini harus sukacita dan happy. Sukacita bukan untuk diri sendiri, tapi juga sukacita yang bisa memberi happy buat sesama kita. Sehingga hidup kita bermanfaat. Untuk itu harus punya semangat. Jangan mudah mengeluh dan loyo. Semangatnya semangat 45. Sebagaimana semangat Yesus dalam Via Dolorosa. Jatuh bangun, jatuh bangun. Semangatnya sampai wafat di kayu salib. Itu berarti punya cita-cita, tujuan, yakni apa? Keselamatan dunia, keselamatan umat manusia yang kucintai, yang pernah jatuh dalam dosa. Yang pernah meninggalkan Firdaus, supaya kembali masuk dalam kegembiraan, kebahagiaan, surgawi atau Firdaus. Itu hanya bisa dilakukan anak manusia. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hanya bisa kita lakukan karena kita adalah pengikut Yesus. Jika kita punya cinta kasih. The power of love. Kekuatan cinta kasih itu luar biasa. What you do it out of love, you do it beautifully. Apa yang kamu lakukan keluar dari rasa cinta, kamu akan melakukannya itu dengan indah. Sebagaimana Yesus telah melakukan taat kepada Bapa sampai wafat di kayu salib, walaupun dengan jatuh bangun, itu atas dasar cinta. Maka karena ketaatannya kepada Bapa, Bapa menerima ketaatan Yesus yang penuh cinta itu dengan membangkitkan Yesus, maka terjadilah keselamatan dunia atau keselamatan umat manusia. Semoga kita pun juga atas nama cinta, kita dapat semakin memperkembangkan hidup kita. Bertobat, bermanfaat bagi banyak orang. Dan akhirnya hidup kita punya tujuan demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Karena Dia lebih dulu mengasihi aku. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Kata lebih sungguh itu berarti jangan puas dengan yang kita lakukan sekarang. Harus lebih lagi. Ini kan saatnya nggak saat normal loh. Ini saatnya saat pandemi. Jangan melakukan hal-hal yang biasa. Itu juga dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia kita yang tercinta, Bapak Jokowi, kepada para menterinya. Jangan melakukan yang biasa-biasa. Ini situasinya lain. Ini situasi pandemi. Ayo lakukan yang luar biasa. Ya, tentu melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Ya, kemarin-kemarin mungkin berpikirnya biasa-biasa, sekarang harus luar biasa.
Kemarin berpikirnya 1, sekarang berpikirnya harus 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, semoga kita dimampukan. Ini bukan hanya untuk orang muda, tapi untuk semua. Untuk Anda dan saya, para pengikut Yesus. Idolanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jatuh bangun, sampai wafat di kayu salib. Ikut kehendak Bapa. Dan kita juga boleh meneladani yang sekarang masih hidup. Kita juga boleh meneladani yang sekarang sudah meninggal. Misalnya nih ya, orang muda kan senang bicara tentang kepahlawanan. Dan ini masih bulan September, kemarin bulan Agustus kita memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kalau kita pernah memproklamasikan Indonesia Merdeka 1945, konon presiden kita mengisyaratkan Indonesia maju di tahun 2045. Ya masih lama nih, karena kita baru 2020, masih 25 tahun. Saya masih ada atau enggak, tapi orang muda pasti masih ada. Maka yang kita boleh teladan adalah para pahlawan. Ini kalau kita mengenang pahlawan Katolik nih ya. Misalnya di Angkatan Darat itu ada Ignatius Slamet Riyadi. Siapa yang nggak kenal dengan Ignatius Slamet Riyadi? Angkatan Darat yang luar biasa. Kalau Angkatan Udara kita mengenal Agustinus Adi Sucipto. Siapa yang nggak kenal dengan Agustinus Adi Sucipto? Angkatan Udara yang luar biasa. Kalau Angkatan Laut, siapa yang tidak kenal dengan Komodor Yos Sudarso? Wah, itu Angkatan Laut Indonesia yang luar biasa. Masih banyak yang bisa kita sebutkan. Tapi semoga kita menjadi bagian yang suatu hari hidup kita pun dikenang karena kita telah melakukan yang terbaik. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Sebagaimana Yesus juga, inilah tubuhku makanlah, inilah darahku minumlah. Gak apa-apa aku mati supaya kamu hidup dan selamat. Yesus secara fisik tidak kita lihat lagi. Tapi sabdanya tetap hidup. Cintanya tetap hidup. Para pahlawan yang tadi saya sebutkan, Ignatius Slamet Riyadi, Agustinus Adi Sucipto, atau Yos Sudarso. Secara fisik kita tidak melihat lagi. Tapi kenangan hidupnya yang penuh perjuangan atas nama cinta kepada bangsa tetap bisa kita kenang. Apa sih yang bisa kita kenang? Kalau bukan kebaikan. Kita juga ingin hidup kita itu hidup yang cuma sekali. Setelah itu mati, maka harus berarti. Ayo kita isi kehidupan ini dengan sesuatu yang baik, yang bisa dikenang. Karena pada orang meninggal, yang tertinggal hanya kebaikannya. Dan jangan kita isi dengan kesia-siaan. Amin. Mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, yang hadir dalam diri Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mampukan kami untuk pandai bersyukur, hidup bersukacita, bertobat dan bermanfaat bagi sesama. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepadamu, yang boleh menjadi kenangan indah bagi sesama. Seluruh doa ini ya Bapa, kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan perjuangan hidup saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.